kita akan uh, live bareng sama Umi, ya Umi Wipi, yang saya kira semua orang sudah kenal sama beliau. Beliau adalah uh, penceramah agama yang juga kemudian membuat sebuah komunitas yang cukup besar membernya, dan ini kita akan bahas uh, tentang kegiatan beliau, apa saja produk-produk yang beliau siapkan untuk kita semua. Baik, sebentar lagi nampaknya akan masuk. Ya, Pak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bi. Mohon maaf nih, ibu-ibu dulu di dapur. Iya, Sehat, Pak Bi? alhamdulillah. Rasanya udah setahun lebih kita nggak ketemu ya, Umi ya. Ya, betul. Masya Allah. Iya, iya. Apalagi sekarang COVID udah nggak boleh kumpul-kumpul ya, Umi ya. Iya, jadi biasa ada pengajian, ada majelis taklim, jadi akhirnya sekarang semua serba di rumah, Pak Bi. Iya, Tapi insya Allah eh, banyak hikmahnya. ya. Majelis Taklim kan bisa lewat Zoom atau lewat aplikasi eh, telekonferensi yang lain ya, Umi ya. Ya, ya, betul, Baik, Pak Bi. tadi saya baru buka sedikit, mencoba untuk memperkenalkan Umi, pastinya nggak lengkap, lebih baik Umi sendiri yang memperkenalkan diri. Semua Dari, orang ada ya, ini kegiatan Umi sehari-hari, dakwah dan segala macam. Kita semua ngikutin dari Instagram Umi. Nah, sekarang mungkin perlu dikasih tahu, di samping melakukan dakwah, apa saja yang dilakukan oleh Umi dalam kegiatan sehari-hari. Monggo, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum buat followersnya Pak Bi dan followers saya. Salam, salam kenal buat semuanya. Semoga masih tetap semangat puasanya. Kalau hari-hari sih memang saya dakwah ya Pak Bi ya. Mungkin hari-hari Ya, bisa dibilang setiap hari keluar mulai start itu jam 9 pagi karena pagi saya harus urusin anak-anak dulu, antar sekolah mereka. Baru kalau sudah selesai urusan umatnya baru pulang. Jadi ya sudah menjadi ibu rumah tangga lagi gitu, iya, meninggalkan iya. eh, meninggalkan apa ya atributnya. Jadi sudah kembali urusan anak-anak gitu Pak Bi. Dan Mhm. selain itu juga kan saya punya usaha gitu ya. Jadi ya ngurusin usaha aja Pak Bi. Iya, iya. Em, ini ada yang ngasih tahu saya, Umi posisinya mundur sedikit supaya kepalanya nggak kepotong. Nah, gitu. Ya, Kayak gini ya. Ini karena suara saya suaranya bagus, suaranya kedengaran. soalnya Ini nanti kita akan edit untuk kita taruh di YouTube channel. Jadi eh, perlu pengambilan gambar yang cukup bagus. Nah, di samping dakwah, kegiatan Umi apa saja? Eh, apa namanya? Usahanya apa saja? Saya lihat ada kosmetik, ada kue, ada macam-macam. Ya. Monggo silakan. ah, ya. Gini Pak Bi, sebelumnya saya dulu tidak pernah buka usaha. Usaha pertama kali dulu sewaktu masih ada almarhum itu justru saya mensupport almarhum waktu itu masih apa ya dengan Koko Uje-nya gitu dan terkenal dari itu. Iya. Waktu itu karena beliau sering dakwah, akhirnya harus memerlukan pakaian, jadi saya berinisiatif saya bikin sendiri gitu, saya cari bahan sendiri karena buat beliau nyaman dipakainya. Akhirnya setelah bikin kok orang pada suka. Jadi akhirnya dari situ mulai produksi dan ya ada jatuh bangunnya Pak Bi karena kita mulai untuk menerima apa mencari pegawai tukang jahit itu ternyata nggak mudah gitu setelah punya konveksi itu ternyata nggak mudah gitu yang akhirnya
Ya. saya kewalahan, diambil alih. Adalah salah satu desainer yang mengambil alih itu, dan ada seorang pengusaha juga yang mengambil alih itu. Jadi Uji hanya menjadi brand. Dari situ ya nggak ada kegiatan apapun. Kalau sekarang yang saya jalani, awal dari saya mulai usaha itu sebenarnya setelah saya hijrah, Pak Bi. Jadi setelah saya mengalami jatuh bangun lah gitu ya. Dan setelah Hmm. saya hijrah, saya memutuskan memakai cadar ini, itu mengalami ada proses religiusnya lah di umroh tahun 2017 yang akhirnya saya harus memutuskan bercadar. Dan dari situ setelah hijrah ternyata justru ujiannya Masya Allah gitu. Semua jadwal-jadwal saya di cancel gitu ya, yang sudah ada semuanya, terus susu di luar kota semua di cancel karena apa namanya, mungkin orang menganggapnya cadar ini terlalu ekstrim atau aliran apalah teroris lah gitu. Padahal ini sebuah perjalanan religius saya yang sebuah rasa malu diri saya, ketaatan saya kepada Allah. Tapi setelah itu akhirnya saya mengambil hikmah itu. 1 bulan itu off semuanya. Jadwal tidak ada, dan harusnya bulan depan saya harus mengisi sebuah Ramadan, udah dikontrak, tapi begitu pakai cadar akhirnya di cancel. Ya sudah, saya terima itu Hmm. semua. 1 bulan disuruh ikro untuk berdiam diri di Hmm. rumah, untuk membaca, melihat lagi, mungkin apa namanya, kata Allah nih mau dilihat dulu nih, ini anak bener-bener nggak nih hijrahnya gitu kan, Babi. Jadi akhirnya Ya, ya. tidak kasarnya gitu nih, ini bocah bocah nih hijrahnya main-main atau enggak nih gitu. Jadi udah sebulan off, bener-bener off di rumah, mulai aduh tabungan ya kalau bisa dibilang cuma bisa buat makan seminggu Pak Abi itu saat itu gitu ya. Cuma ya bener-bener ini jujur banget sih, bener yang banget gitu ya Allah. Ya memang benar, Allah dalam firman-Nya itu Allah mengatakan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki segala urusan hidupnya gitu, dengan urusan hidupnya dengan manusia dan segala macamnya. Ya, akhirnya saya mencoba untuk ya udah coba pasrah dulu deh gitu. Nah, setelah itu Ya. pelan-pelan gaji Allah betul dibukakan. Pertama kali yang justru saya terkaget-kaget itu ada sebuah dokter yang datang ke tempat saya menawarkan saya untuk buat kosmetik dengan brandnya nama saya. Nah, itu saya kaget banget. Saya kaget, saya bilang, dokter saya ini bercadar gitu. Namanya sebuah Hmm. kosmetik, kita jual kosmetik yang diperlihatkan wajah kita. Betul nggak Pak Bi? Wajah, Ya, betul. ini lebih kepada bedak, krim gitu ya. Terus saya bercadar, lalu apa yang mau saya jual gitu? Nanti kalau kalau nggak laku gimana gitu? Karena ketakutan saya Hmm. juga nggak mau saat ada klien mengontak saya nanti rugi dan segala macamnya gitu. Saya nggak mau zolim. Tapi begitu luar biasanya dokter itu mengatakan, Umi, mau saya pakai brandnya ini pakai artis ternama sekalipun, kalau Allah nggak bikin laku, nggak akan laku, gitu. Jadi ini bukan karena Ya, Umi ya. pipiknya, tapi Hmm. saya yakin Allah yang akan ngasih rezeki dari usaha ikhtiar Amin, saya amin. ini. Nah, dari situ saya kaget gitu Pak Abi, kaget banget, dan saya pikir, wah ini rezeki nih, ini benar-benar yang, Hmm. ya ini jawaban dari Allah gitu. Dari situ akhirnya pertama kali saya buka usaha ya kosmetik itu, dan alhamdulillah sudah begitu launching 60 distributor dari seluruh Indonesia ikut gabung Wow. gitu, dan distributornya gitu. Dan yang kedua akhirnya bertemulah dengan Pak Bi. Bertemu dengan, banyak sekali Pak Bi menawarkan sebuah produk dari UKM-nya, dan oh Ya. boleh juga nih Pak Bi. Gitu. Saya berterima kasih sekali. Dari situ akhirnya ya saya percaya diri lah Pak Bi dengan nama saya, maksudnya gue ini siapa sih gitu kan, gitu Pak Bi. Jadi banyak ilmu dari Pak Bi gitu, bagaimana Pak Bi mengajarkan saat itu apa namanya, setelah dari hasil curhatan, dan saya masih ingat sekali itu, dulu Pak Bi saya itu hidup nggak mau punya utang sama orang lain gitu. Dan Pak Bi juga mengatakan saat itu, yang sampai sekarang saya masih ingat Pak Bi bilang, saya juga nggak mau nanti anak laki-laki saya berdiri di hadapan, di atas pusara saya menanyakan
ayah saya punya hutang, wah di situ saya jelek banget nih. Saya bekerja keras sendiri dengan anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nih hidup saya sampai yang hutang gitu. Sebisa mungkin saya harus ikhtiar karena Allah kan mengajarkan kita, menyuruh kita untuk berikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal kan gitu Pak Bi. Bukan tawakal dulu tapi nggak Ya, mau ikhtiar. Allah meminta kita berikhtiar dulu baru tawakal. Ikhtiar dan tawakal perintah dari Allah. Ikhtiar Allah perintah Allah kepada jasad lahiriah kita. Tapi kalau hmm, tawakal perintah Allah kepada hati kita kan gitu. hati Jadi kita. di situ Ya. jadi di situ saya Bismillah deh gitu, gimana pun caranya. Dan saya masih ingat nasihat almarhum ayah saya. Ayah saya pernah mengatakan, jangan pernah kamu hidup dari belas kasihan orang lain. Kamu punya otak, kamu punya tangan, kamu punya kaki, minta belas kasihnya Allah, kamu usaha. Bawa Hmm. kekuatan tangan dan kaki kamu untuk minta belas kasihnya Allah, karena Allah Maha Pengasih. Dari situ saya pas ketemu Pak Bi, ya saya makin semangat gitu. Ayolah Pak Bi, mana aja yang mau gabung deh gitu. Gitu. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Emang kita bertemu 2 tahun lalu ya, kira-kira Umi ya. Terus kemudian Umi Lebih lebih ikut workshop, lebih ya, ikut workshop ya. bisa bikin brand dan semakin memahami pentingnya personal brand dan kemudian Jadi ternyata bisa dijadikan brand, jadikan merek untuk betul. produk Umi kan? Ya, Dan yang apa pertama kali saya ditawarin untuk ikut workshop Pak Bi itu saya sebenarnya nggak percaya diri Pak Bi karena teman-temannya kayaknya ini semua pengusaha-pengusaha semua gitu yang udah pandai bisnis gitu ya punya keahlian. Saya hanya bingung duduk diem gitu ya ngelihat sana sini masih yang apa mendalami gitu kan. Tapi ya akhirnya begitu lama-lama Pak Bi mengenalkan dengan cara Pak Bi berdialog, berbicara. Jadi akhirnya nyampe gitu, nyampe ke ya, diri saya. Memang kita ingin membangun sebuah brand itu harus percaya diri dulu yang kita bangun gitu. betul, Yang kita betul. punya. Karena pembeli itu membeli karena trust, karena ada rasa percaya. Nah, trust-nya itu Iya, kepada orangnya atau kepada produknya, kan itu. ya, Kalau percaya betul. pada produknya, berarti produknya itu yang dikasih brand. Kalau percaya pada orangnya, maka orangnya yang harus membangun brand. Nah, Hmm. kebetulan kan personal brandnya Umi sudah kuat. Sehingga ketika ditempelkan ke produk apapun, itu ternyata menambah kepercayaan orang kepada produk tersebut. Makanya Iya. temannya Umi yang bikin kosmetik itu tidak melihat pakai cadar atau terbuka karena bukan itu yang dijual. Yang dijual adalah trust, kepercayaan Iya. orang kepada Umi yang dilekatkan pada produknya. Nah itu kekuatannya di Oh, situ. Nah kalau untuk kosmetik bisa, kenapa nggak bisa untuk produk yang lain? Makanya waktu itu saya tawarkan, gimana kalau kita bikin kue, kemudian kita coba jalan bareng-bareng. Saya malah jadi resellernya Umi, kalau nggak salah. keribetannya ya Pak. Dan Iya, saat itu luar biasa. Kedua usaha yang kedua itu adalah kue ya Pak Bi, kue Umi Pipik itu ya. betul, betul. Dengan kemasannya, kebetulan saya lagi nggak ada nih di sini. Dengan kemasannya yang dibikin Pak Bi, simple, apa namanya, hanya kotak hitam gitu, kotak hitam aja ada tulisan. Dan itu bikin orang ini kue apa ya? Tapi apa namanya? Ya, Bikin orang penasaran gitu. lewat sini Pak, lewat sini. Ya ini ada yang datang untuk masang IndiHome, jadi agak ada gangguan dikit. Uh, ini saya mau tunjukkan kuenya Umi ya, yang akan dijual nanti untuk Lebaran. Nah, ini kue Lebarannya Umi. Nah, itu Kita commission ada, ya Pak Bi ya. Nah, itu ya, commission nih. Ini ini idenya Pak Bi juga nih. commission. Ada juga ini. Karena kalau orang Oh, Lebaran kan pasti nyari kue Lebaran ya. Nah, ini iya, kue Tiketnya juga Umi dari Pak Pipik. Bi. Oh, Pak Bi sudah bantuin saya. Ya, siap-siap. Uh,
Ya, jadi eh, dengan adanya COVID-19 ini, apakah ada kegiatan yang terganggu? Otomatis nggak bisa ketemu orang lagi ya. Sekarang Ya, tidak bisa ketemu, jadi otomatis dilakukan semuanya lewat online. Bagaimana dengan produknya Umi? Jadi apakah masih tetap jalan, gitu? Tetap ada orang yang mengambil atau gimana? ya. Kalau produk sih alhamdulillah nggak terganggu Pak Bi, karena memang kita kan jualannya online. Jadi kirim-kirim, hanya yang terganggu mungkin masalah pengiriman saja, karena kalau untuk di Ya, luar ya, kota kabar, karena kan maskapai itu membatasi penerbangannya gitu. Jadi nggak betul, bisa betul. sampai hanya itu sih. Tapi kalau apa pemesanan sih insya Allah nggak ada yang terganggu gitu. Cuma kalau kegiatan luar ya pasti nggak bisa, dan apa Ya. namanya tim pun juga di rumah gitu ya, itu sih jadi nggak ngerasa terganggu. Cuma memang agak butek aja nih butek biasa saya tiap hari dari masjid ke masjid, dari kota ke kota, terus bertemu orang. Saat bertemu orang itu punya kekuatan tersendiri gitu Pak Bi, karena orang pasti ketemu, jabat Ya, tangan, doakan. Nah itu power sendiri buat saya, dibanding saya harus memilih, betul. ada panggilan saya harus memberikan kajian di sebuah televisi. Nah itu justru saya kaku di situ, saya nggak bisa gitu, karena Hmm. apalagi kalau lebih banyak di settingnya, nggak boleh bicara ini, nggak boleh bicara itu, jadi kayaknya nggak keluar semua. Tapi lebih banyak senangnya malah justru dari masjid ke masjid ketemu orang, terus dapat kekuatan doa dan jabatan kan saat Ya, muslim ya. jabatan gugur dosa-dosa, jadi itu yang apa namanya membuat saya aduh ini covid ya Allah mudah-mudahan Allah segera angkat gitu. Ya, nah, dengan adanya COVID-19 ini, semua orang dipaksa untuk tinggal di rumah, karena itu adalah aturan dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran dari penyakit ini. Nah, Ya. dengan tinggal di rumah, saya mengalami sendiri nih. Kalau tadinya saya di kantor, itu memberikan solusi kepada teman-teman di kantor. Kalau di rumah ini, saya memberikan solusi apa? Jadi rasanya tidak berdaya apa-apa kan. Apalagi kemudian karena kantor tutup, penghasilan tidak ada, otomatis kita merasa kayaknya nggak ada harapan lagi nih. Nah, pada saat-saat seperti ini, para pria yang merasa down, itu apakah ibu-ibu atau istri-istri ini siap untuk mengambil alih tugas, walaupun tidak 100% nih Omi ya, untuk kemudian membantu mencari nafkah dengan jadi reseller, kayak jadi apa, kayak menurut Omi gimana? Mau silakan. Banyak sekali sih Pak Bi yang DM ke saya atau ke admin saya, mereka bertanya buka reseller enggak, karena memang ya akhirnya mereka mau nggak mau mereka mengatakan bahwa ya suami saya sekarang ada yang di PHK, ada yang karena COVID ini jadi uh, apa mengurangi apa income-nya gitu. Jadi ya saya admin saya bilang ya membuka reseller gitu, dan saya pun sarankan saat ada yang DM ke saya gitu, mereka nggak pede dengan walaupun mereka ahli tapi nggak pede dengan apa namanya usahanya, saya bilang coba aja berusaha, kan seperti saya dulu saya juga nggak pede, cuma Allah meminta kita untuk berikhtiar gitu, hasil selanjutnya ya serahkan kepada Allah gitu, mungkin bisa dari Ya. mulut ke mulut, sampai saya mempromosikan yang mau ayo yang mau dipromosiin di IG saya silahkan gitu, saya sampai mengatakan seperti itu gitu, karena ingin membantu karena efek COVID-19 ini, Masya Allah gitu Pak Wi. Ya, ya, ya. Ya, betul. Memang saya dan istri juga jadi resellernya Umi nih. Master Lumayan reseller dapat. kayaknya Pak Wi. Master reseller kayaknya. Iya. Jadi ya apapun kita usahakan, yang penting halal, bisa untuk ngasih makan anak Amin. istri ya. Eh, Betul banget. Padahal kalau dipikir-pikir, Pak Abi kurang banyak apa temennya ya, di pengusaha macam besar-besar, kemudian
politisi yang besar-besar juga pengambil keputusan. Tapi saya memilih jalan ini karena saya pikir saya merasa lebih nyaman. Lebih nyaman Iya. kalau saya bergaul dengan teman-teman. Ini jujur aja dari sejak hampir 1,5 bulan di rumah, itu kami tidak pernah beli makanan. Karena Masya Ya, Allah itu kiriman dari mana-mana datang. sama sama saya, Pak Bi. Jadi aku Rupa- ya rupanya banyak yang memikirkan nasib gurunya juga. Jangan-jangan nggak bisa makan gitu ya. Anyway, terima kasih banyak dari teman-teman atas kiriman-kirimannya. Hari ini masih ada kiriman lagi, ini ada kue lagi. Ini saya puasa tambah gemuk ini malah. Baik, Umi. Eh, Tadi Umi sudah menjelaskan tentang bisnisnya Umi dan ternyata tidak terpengaruh dengan adanya COVID karena Umi sudah melakukannya secara online. Satu-satu yang ya, terpengaruh adalah dakwahnya karena tidak ketemu dengan orang dan padahal justru itu merupakan kekuatan dari Umi untuk kemudian bisa menyampaikan dakwahnya dengan baik. Nah, apakah Umi juga memikirkan untuk melakukan dakwah melalui online? Yang teleconference dengan Zoom misalnya? saya ini gaptek, Pak Bi. Jujur banget. Tadi aja nanya mulu sama Pak Bi ini gimana ya? Jadi Oke. kalau banyak sih Pak Bi yang menawarkan dari majelis-majelis atau kantor yang menginginkan saya untuk kajian online. Cuma karena saya ini bentar-bentar kalau lagi buka handphone namanya ada bocah ya Pak, anak saya, ganggu lagi. Jadi ini tadi udah ngasih tahu ke anak-anak, Umi mau live, jadi jangan pada berisik. Biasanya udah main di kamar gitu, Babi. Jadi akhirnya Ya, ya udah di kamar gitu. Banyak sih yang minta, ya. cuma saya tidak semuanya saya penuhi, cuma hanya di majelis taklim saya aja di Instagramnya setiap hari saya kirim apa namanya ya satu hari satu ayat gitu aja sih. Hmm. Ya, mantap, mantap. Ya, saya pikir teknologi sekarang memungkinkan, mungkin nanti kapan-kapan kalau kalau memang Umi berkehendak untuk melakukan dakwah lewat teleconference itu saya ada anunya, fasilitasnya ada, nanti tinggal kita coba lah. Kita coba, mungkin habis Siap. live ini kita coba, siapa tahu bermanfaat untuk ke depannya. Iya, iya, Ini iya. ini memang teleconference ya dibuat untuk emak-emak gaptek. Jadi dibuat simple gitu. Gaptek bener. Betul. Baik, Umi. Ini saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk, saya lihat. Mau nanya, Umi, boleh nggak? Jawabannya, boleh Umi ya. Iya, iya. Oke, sebentar. Iya. Mana nih pertanyaannya? Oke. Loh, Ini Mas rumah Mono besar gabung nggak Pak? satu. Kalau Mas Mono Kenapa? gabung saya minta Mas Mono gabung nggak? Kalau Mas Mono gabung minta dibikinin ayam nih. Ini Mas Mono biasanya suka masuk nih. Nanti tak pesanin dikirim ayam ya. Ayam bakar. Ayam bakar ya. Oke. Ya, teman-teman, mana pertanyaannya? Semua cuma ngasih hati buat Umi. Oh Oke, iya, mau kasih makanan baru ditunggu. ya. Ini ada Asrah 8069. Umi, Masya Allah, wanita hebat katanya. Aduh, amin. Ada Allah yang ngasih kehebatan. Kalau bukan karena Allah nih, Ya, udah udah ngasih bendera Pak Bi ke melambai-lambaikan ke kameranya Allah gitu. Ya Allah nggak kuat saya nggak kuat. Cuma karena ya, Allah yang ya. kasih ke sama sih kayak ibu-ibu biasa juga gitu. Maksudnya punya Ya, keterbatasan. Ya kadang ya. ngerasa, duh kok gini-gini banget sih gitu.
Tapi semua Iya, kembali lagi bahwa kita punya Allah ya Pak Bi ya. iya. Allah memberikan Umi banyak sekali teman yang baik hati, jadi Umi tidak perlu merasa was-was dan khawatir, karena pasti ada yang membantu karena Allah. Nah, baik, Amin. ini ikhtiar dulu baru tawakal. Ini penjelasannya gimana, Umi? Ada yang nanya. Ya, jadi eh kan semua ikhtiar, kayaknya Pak Abi gurunya lebih ini deh, lebih bisa menjelaskan. Malu sama suhu nih, Masya Allah. Detailnya, Oh, Masya Allah loh. saya ini suhu, Namanya, suhu brand. Pak Abi. Dari Pak Abi dulu kan tadi saya udah. Ya, kalau saya diajarkan oleh guru saya itu tiga hal, sama seperti Umi, yaitu sabar, tawakal, dan ikhlas. Jadi kita bersabar karena diuji oleh Allah dengan apapun yang ditugaskan oleh kita di dunia. Kemudian kita tawakal, kita hanya percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Yang terakhir, Betul. kita ikhlas apapun yang diberikan pada kita harus terima. Seperti adanya COVID-19 ini, ya sudah kita ikhlas saja. Karena ini hasil dari tawakal adalah kita ikhlas pada Allah. Jadi itu penjelasan saya nih yang sangat fakir dalam soal ilmu agama. Silakan Umi, dijelasin lagi Umi. Ya, kalau apa yang Pak Abi bilang tadi, yang pertama sabar, itu betul. Lalu tawakal dan ikhlas itu betul sekali Pak Abi, dan itu pernah saya alami tahun 2014 ya, saat setelah kepergian almarhum. Itu almarhum 2013. Setelah almarhum gak lama ayah saya. Tapi sebelum almarhum juga dari kecil, saya umur 10 tahun juga saya udah kehilangan ibu saya gitu. Allah udah ambil, dan dari situ sebenarnya saya mulai usaha itu bisa dibilang dari kecil, Babi. Umur saya 10 tahun, saat ibu saya meninggal, jadi akhirnya saya dididik, diasuh oleh ayah saya sendiri, dibesarkan. Dan dari situ karena dulu ibu saya mengajarkan, pernah bikin kerupuk sendiri gitu. Jadi akhirnya saya ngelihat, saya tanam dan saya coba bikin gitu. Jadi saat sekolah ya saya sambil bawa-bawa kerupuk, saya titipin ke warung-warung. Jadi memang udah jualan itu dari dulu sebenarnya Pak Bi. Dan akhirnya kehilangan almarhum, terus kehilangan ayah saya. Dan buat saya dulu mungkin saat kehilangan ibu saya merasa yang Allah itu gak adil gitu ya. Kehilangan makhluk tuh kayak yang kehilangan sesuatu yang luar biasa besar gitu. Tapi buat saya ternyata setelah kehilangan almarhum dan merasa yang kok gini banget gitu, terus gak lama kehilangan ayah saya juga, akhirnya saya berpikir bahwa ya manusia semua pasti akan kembali kepada Allah gitu. Tapi yang saat saya, ujian terbesar saya sesungguhnya sebenarnya saat tahun 2014 itu rumah saya terbakar. Nah itu Masya Allah, itu buat yang paling berat sekali. Itu berat sekali gitu. Dan ya Pak Bi, betul tadi yang Pak Bi bilang bahwa tidak ada manusia yang bisa menolong kita selain Allah gitu. Ya, Uh, betul. teriak kita tolong sama manusia, nggak ada yang dengar. Dan saat itu cuma ditegaskan bahwa Allah ini sangat-sangat dekat. Cuma minta tolong sama Allah, kalau bukan karena Allah udah mati semuanya kan gitu Pak Bi. Setelah Ya, betul. keluar dan api itu cuma bisa bilang, ya Allah, udah itu aja. Dan nggak mungkin ya Allah engkau ambil nih istilahnya ini, rumah terbakar, nggak mungkin nggak Allah kasih tempat tinggal. Saat itu pikiran saya begitu. Ya betul, jadi saat saya udah deh ikhlas deh, kalau mau sekali lagi kalau mau ambil bendera, ya Allah ini apa lagi, udah deh cukup, udah gak kuat gitu kan gitu. Sudah melambai-lambaikan tangan uji nyalinya Allah gitu Pak Bi. Akhirnya setelah terbakar selesai, gak punya apa-apa saat itu, uang juga nggak ada karena terbakar semuanya, boro-boro mikirin barang-barang berharga, yang ada cuma menyelamatkan anak-anak saja saat itu, dan hanya baju yang nempel, semua udah habis gitu. Jadi bener di surat Al-Baqarah itu Pak Bi, mengutip firman Allah sedikit di surat Al-Baqarah ayat 155, di situ Allah katakan walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti aku akan mengujimu dengan sedikit saja ketakutan. Kata Allah di situ sedikit saja ketakutan.
Tapi saya tuh yang takutnya luar biasa. Manusia ketakutannya terlalu besar. Padahal Allah katakan hanya sedikit aja gitu kan. Dikasih rumah kayak misalkan kita disenggol sedikit, ini bumi, gempa, takut banget semuanya. Keluar dari kantornya. Yang padahal di kantor dulu kita impi-impiin kita pengen kerja di kantor ini gitu. Tapi begitu gempa sedikit nggak mungkin kita berdiam diri di kantor itu gitu kan. Pasti kita keluar semuanya. Nah ini sedikit ketakutan kata Allah, kelaparan, kehilangan harta benda. Tapi di sepenggal ayat terakhir Allah katakan di situ wabasyiri sobirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya ayat ini benar-benar yang menampar saya atas rasa syukur bahwa masya Allah gitu, Allah saat berikan ujian ya ternyata hanya sedikit saja kamu harus takutnya gitu. Ini ada kabar gembiranya yang kita nggak paham, jadi ada hikmahnya dari Allah gitu. Wabasyiri sobirin kata Allah, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, saya ini sabar atau enggak kan gitu. Nah, siapa orang-orang yang sabar? Siapa orang-orang yang sabar kan gitu. Di ayat yang selanjutnya Al-Baqarah 156 Allah katakan di situ alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang diberikan ujian musibah dia mengatakan oh ini semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah kan gitu. Itu buat orang-orang yang sabarnya. Jadi akhirnya saya paham, oh ya, makhluk udah Allah ambilnya semua kembali kepada Allah. Ini harta benda juga bukan milik saya. Bahkan saat itu Allah tunjukkan bahwa harta sesungguhnya ya ini, anak-anak yang diselamatkan oleh Allah. Kalau harta benda itu udah habis semua, tapi ini harta-harta ini yang membawa kita, masya Allah gitu. Jadi di situ Pak Abi, dan akhirnya ya ikhlas itu akhirnya ya saya rasakan sendiri ya, emang harus ya mau gimana lagi Allah ya harus ikhlas gitu. Dan ya Allah ya udah deh Allah ganti gitu. Lama ada orang yang nyariin Umi rumah saya boleh kok mau dipakai, itu udah ya ini janji Allah udah, jadi nggak perlu takut gitu. Itu udah saya rasain banget gitu Pak Abi. Gitu. Iya, saya ingat dulu waktu guru saya nanya sama saya. Dia tanya begini Umi, mungkin Umi juga bisa menjelaskan. Emang kita itu mengenal Allah, dan banyak cara untuk mengenal Allah, melalui Al-Quran bisa, melalui ciptaannya bisa, melalui alam semesta bisa, itu adalah bagaimana makhluk ini mengenal Allah. Gitu. Tapi percaya nggak atau pede nggak kamu itu sebenarnya dikenal nggak sih sama Allah? Gitu. Nah itu jadi, Pak Abi. Mengenal Allah itu mudah, boleh bisa dikatakan bisa dipelajari. Tapi dikenal Allah itu kenal kita apa enggak, itu masalahnya. Nah itu alami Bang. Iya, jadi itu rasanya kayak ditampar itu Mi. Jadi oh iya ya GR banget gua ya gitu. Jadi akhirnya saya tanya gimana caranya dikenal Allah gitu. Itu lalu beliau menjelaskan seperti ini. Kalau ada mahasiswa 1.000 orang, itu semuanya menunggu ujian. Lalu dosennya menguji, ayo masuk kelas kita ujian. Dari 1.000 yang diuji, itu cuma 1 yang lulus, yaitu Umi. Oh, di situ dosen belum kenal Umi. Besoknya diuji lagi. Yang lulus cuma 1, Umi lagi. Besoknya 1.000 orang dikumpul lagi, diuji lagi. Yang lulus cuma 1, Umi lagi. Akhirnya si dosen ini kenal. Oh, ini Umi. Yang diuji lulus melulu, kan gitu. Nah, dari ujian itulah Allah mengenal kita. Gitu. Masalahnya, ujian itu nggak pernah dari ujian besar mengecil, nggak pernah nih. Dari kecil membesar, itu masalahnya. Jadi ketika sudah dikenal, kasih ujian SD bisa, kasih ujian SMP, kasih ujian SMA, sampai kepada tingkat yang paling tinggi, yaitu ujian kehilangan kehidupan kita sendiri. Nah itu kita nggak akan selesai dengan ujian. Makanya saya suka ketawa geli kalau ada teman-teman yang bilang, Alhamdulillah Pak Bi, saya ini nggak pernah dapat ujian apa-apa.
itu artinya ya nggak dikenal oleh Allah gitu. Itu menurut versi guru saya. Mungkin ada versi yang lain atau Umi mungkin bisa menjelaskan lebih detail karena saya ini kan guru brand bukan guru agama. Silahkan. Saya juga banyak belajar, Pak Bi. Jadi betul sekali sih yang Pak Bi bilang. Kadang kita maaf, kita pengen mengenali Allah gitu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kaya. Tapi saat kita sudah mampu mengenali itu, pertanyaannya apakah Allah itu mau kenal kita atau enggak gitu. Nah, itu yang saya pernah alami saat saya umroh, Pak Bi. Itu saya mendapatkan tamparan yang luar biasa. Itu sampai akhirnya saya memutuskan bercadar itu. Jadi saat umroh, mungkin saat itu saya masih di atas gitu, di atas awan-awan lah Pak Bi, ya membawa sifat keakuan bahwa ini lo gue kan gitu Pak Bi. Jadi popularitas di sana nggak khusyuk ibadah, semua orang kenal, manggil foto dan segala macamnya itu udah menjadi resiko ya Pak Bi ya. Dan kita berangkat dari hotel ke masjid udah sebelum azan sampai iqomah itu ini kaki nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi akhirnya sholat di luar nggak bisa, kepengen masuk di dalam itu susah. Terus kadang lagi baca Quran diem gitu, begitu nengok orang udah ngantri mau foto gitu. Itu nggak enak banget Pak Bin. Doa dia nangis gitu ya, begitu melek mata orang udah pada videoin, wah itu nggak enak banget Pak Bin. Bener jujur. Ya Allah, gitu. Nah, di situ dibuat sama Allah itu hati nggak karu-karuan. Bener-bener rasa malu sampai tepatnya di Raudhoh itu, di Raudhoh saya nangis, saya sholat, itu udah pasrah banget, diinjek-injek kepala saya saat saya sholat, sampai saya mau bangun dari sujud, itu saya udah nggak bisa. Nah, di sujud itu saya cuma nangis, ya Allah saya terserah Engkau ya Allah gitu. Dan akhirnya di situ nggak tahu ya, Pak itu yang saya rasakan, seperti ada yang petunjuk, seperti saya itu ditampar yang apa ya, di situ mengatakan yang kamu tuh siapa di sini, itu yang bikin saya nyesek lagi, nyesek banget gitu. Ya Allah, berarti selama ini ibadah saya Allah tuh kayak nggak ridho saya datang di sini. Harusnya semua orang fokus ke Allah, tapi ini malah terganggu dengan diri saya gitu. Yang akhirnya di situ saat itu saya hanya berdoa, ya Allah kasih petunjuk ya Allah, saya harus apa. Jujur ini saya bener-bener yang nol banget. Terus saya nggak mau, istilahnya gini Babi, saat saya seorang ibu, saat anak saya sakit, dia muntah di tubuh saya, di pakaian saya nggak geli, saya makin peluk itu anak saya, makin peluk anak saya nggak jijik dengan muntahnya, saya nggak jijik dengan baunya, tapi saya makin bersihkan muntahan anak saya peluk gitu, dan saya kepengen ya Allah sama gitu, saya pun juga kepengen Allah itu nggak jijik dengan diri saya gitu yang banyak dosa. Jadi ya itu yang saat itu yang ada di pikiran saya. Lalu saya hanya minta ya Allah kasih petunjuk saya harus apa gitu. Dan saat itu yang datang ya itu, bahwa saya nggak mau ya Allah saya dikenal di dunia, orang mengenal saya, tapi Allah sendiri memalingkan wajahnya untuk saya. Wah itu nggak enak banget. Kenal sama Allah nanti dia, lu tuh siapa kan gitu kan, itu nggak enak banget ya. Akhirnya ya itu petunjuknya ya tutup aja ya, akhirnya oh mungkin ya wajah yang karena akhirnya dikenal orang gitu kan Mbak Wi. Dari situ saya yakin bismillah pulang ke hotel, saya mulai beli cadar karena di hotel dekat toko pakaian gitu, saya beli, saya pakai, keluar dari hotel, saya mau ke masjid lempeng banget Pak Bi. Terus deket aja nggak kenal saya berarti kan mengajarkan, kalau buat saya pakai cadar itu mengajarkan bahwa saya nggak boleh sombong. Dulu saya mungkin dipanggil orang, saya dengar atau pura-pura nggak dengar, saya jalan aja. Dan sekarang harus saya yang menegur. Misalkan saya ketemu Pak Bi mungkin ini saya harus negur, Assalamualaikum Pak Bi gitu. Pak Bi siapa ya? Saya Pipik Pak Bi. Nah, dari situ akhirnya mengajarkan menegur duluan kan gitu. Nah dari situ teman saya nggak kenal. Setelah itu saya mikir ya Allah ternyata nikmat banget saat melepaskan sifat jati diri gitu, sifat keakuan. Oh dulu, oh ini loh saya, ini begini, ini loh saya gitu. Itu ternyata nikmat banget, dan nggak kepengen dikenal orang dari situ. Itu Babi, itu yang dari saya.
Ya, saya juga diajarkan begini. Jadi, manusia itu ada perannya. Nah, ketika dia berperan, dia menjadi bintang. Tapi ketika selesai perannya, ya dia bukan siapa-siapa lagi gitu. Jadi diibaratkan begini, ketika orang mau makan, maka dia butuh sendok sama garpu, gitu. Nah, tapi ketika dia mau bersihkan ruangan, dia butuh sapu. Si sendok ini harus tahu diri, dia nggak perlu menyodor-nyodorkan diri untuk saya bisa kok bersihin ruangan gitu ya. Jadi kita harus tahu peran kita itu apa. Kalau bahasa kerennya, purpose-nya kita itu apa. Jadi kita dihadirkan di dunia ini untuk apa, tujuannya apa itu kita harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu ya tadi, seolah kita mau hebat di semua semua tempat gitu. Padahal kita itu bisa merasakan nikmat ketika tidak dikenal oleh siapa-siapa. Gitu. Betul banget, Dan Pak. juga merasa nikmat ketika dikenal oleh banyak orang. Jadi kenikmatan yang berbeda. Tapi itu yang selalu diingatkan pada saya. Jadi saya dikasih tahu juga bahwa coba kamu perhatikan isi sholat. Dari awal sampai akhir, itu kan merayu Allah saja. Merayu agar supaya berikan rahmatnya kepada kita. Gitu. Nah, ketika rahmat itu datang, kita negosiasikan. Contohnya, pada waktu saya dapat tugas untuk mengkampanyekan Pak SBY menjadi presiden. Itu saya merasa ditampar karena kamu itu ijazah cuma SMA, kok mau gaya-gayaan mau mengkampanyekan presiden gitu loh. Ilmu kamu tuh seberapa gitu. Akhirnya ya udah saya sholat goib terus kemudian berdialog sama yang punya kehidupan ini. Ya kalau bahasa anak sekarang begini, ya Allah makasih nih dikasih kerjaan. Gitu. Tapi kan Allah tahu gua nggak bisa gitu loh. Jadi Allah ini mau bercanda atau mau serius? Gitu. Kalau mau serius dan menghendaki saya menyelesaikan misi ini dengan baik, kasih pinjam dong ilmunya gitu. Jangan tanggung gitu. Tapi dengan janji bahwa nanti setelah selesai ilmu ini saya kembalikan dan semua puji-puji hanya kepada engkau. Dan itu dialog saya lakukan setiap ada kerjaan sehingga itu membuat atau mengingatkan kita bahwa lu itu nggak ada apa-apanya. Kalau Allah nggak kasih ilmunya, lu tuh nggak bisa. Ya, itu makanya sampai bertahun-tahun saya itu paling tidak mau mengaku ini kerjaan saya, ini kerjaan saya. Kenapa? Saya tahu prosesnya. Nah itu. Ini dari sekian ya spiritualitas ya. Menurut Umi bagaimana? Iya, betul banget sih, Babi. Kadang kita sok-sokan pengen ngakuin bahwa kita itu hebat gitu ya, padahal Allah yang maha hebat gitu kan. Jadi sewaktu saya kehilangan almarhum, saat itu almarhum pernah berpesan ke saya sebelum meninggal. Jadi malam dia meninggal, siang itu saya masih sholat sama beliau gitu. Dan beliau saat itu bilang, Umi, kamu udah harus siap dan bisa seperti Abi. Maksudnya saat itu saya nggak punya pikiran apapun, Pak Abi. Saya hanya bilang, maksudnya, ya kamu harus bisa mulai ceramah gitu. Oh ceramah, ceramah itu buat saya cerita yang ramah-ramah gitu, Pak Abi. Saya sampai bercandain beliau, gitu. Oh ceramah itu cerita yang ramah-ramah gitu. Bukan maksudnya dakwah, sampaikan satu ayat. Saat itu saya hanya bilang, kalau saya nggak bisa, Umi nggak bisa, bukan lulusan pesantren, nggak punya ilmu, udahlah Abi aja. Saat itu saya karena nggak berpikir Allah akan ambil beliau. Tapi beliau tetap meyakinkan kamu bisa gitu, dan kamu udah harus siap karena sebentar lagi ribuan mata orang akan melihat kamu. Saat itu beliau mengatakan seperti itu. Ternyata malam ya kejadian. Dan begitu setelah selesai 40 hari dan masa idah selesai, tiba-tiba banyak yang memanggil saya untuk mengisi. Saat itu saya hanya berdialog ke Allah, ya Allah, saya ini harus ngomong apa? Saya nggak punya ilmu apa-apa ya Allah, ini saya nggak ngerti saya diundang untuk ngapain gitu. Mungkin orang hanya mengenal, oh dia istri ustadz gitu. Tapi saya bukan ustadz aja, saya nggak punya ilmu, ya Allah tolong bantu saya. Dan itu ya karena
semua seperti yang Pak Abi bilang, semua puji-pujian Allah. Allah yang maha hebat. Manusia nggak punya sedikit pun ilmu. Kalau Allah ambil juga selesai gitu. Jadi dari situ akhirnya nggak tahu ini keluar dengan sendirinya Pak Abi. Bicara plus semua ya lebih kepada apa yang ada di hati saya dan semua. Saya bilang ya Allah, tolong tuntun saya apa yang harus saya sampaikan itu semua datang dari Engkau. Saat itu saya hanya terus berdialog seperti yang Pak Abi katakan tadi, saya berdialog seperti itu gitu. Dan selalu setelah selesai saya menyampaikan, saya selalu istighfar sendiri, ya Allah, memohon ampun, mudah-mudahan tidak ada kesombongan dan lurus niat saya gitu. Ya itu sih Pak Abi. Kalau toh ada sifat ujub atau ada sifat sombong, kalau saya pikir Allah paham karena kita masih manusia. Kecuali kita sudah jadi malaikat gitu. Jadi ya manusia itu memang itu. Jadi kita masih manusia masalahnya itu. Kalau kita sudah jadi malaikat, nah, mungkin beda. Nah, tapi teman-teman itu pada nggak terima kalau saya bilang bahwa ilmunya sudah saya balikin gitu ya. Jadi saya ini udah nggak punya apa-apa. Tapi mereka selalu bilang begini, oh enggak Pak Pi itu masih syarat dengan ilmu. Kan ibarat teko yang dikasih teh selama puluhan tahun, lama-lama teko itu kan ada residunya. Jadi meskipun tehnya sudah dibersihkan, ketika tekonya itu dikasih air panas, itu ketika ditaruh di gelas, diminum, masih rasa teh. Nah, jadi teman-teman selalu bilang bahwa ilmunya mungkin sudah balik Pak Pi, tapi residunya masih luar biasa begitu. Nah itu saya pahami banget. Jadi makanya kalau saya ditanya itu masih suka korek-korek dulu nih. Dulu gimana ya gitu. Mencoba mengingat-ingat gitu. Nah itu. Nah ini jadi kita asik ngobrol sendiri nih karena pertanyaan nampaknya terpesona jadi nggak ada pertanyaan nih. Ya, ini malah ngomongin soal brand. Nah ini. Bagaimana kita membrand usaha kita, usaha cadar, sedangkan kita sebagai pengusahanya agak malu-malu dalam mempromosikan brand. Karena kitanya memakai cadar. Nah, ini gimana nih menghadapinya? Maksudnya kita mempromosikan pakai cadar, tapi yang jualan belum pakai cadar gitu, Babi? Yang jualan pakai cadar, bukan. Yang jualan pakai cadar, tapi dia malu-malu mempromosikannya, seperti itu. Oh gitu. Sebenarnya sih ya kita niatkan bahwa apa yang sedang kita promosikan, misalkan cadar ini, kita niatkan bahwa ini akan menjadi sebuah pakaian ketakwaan kita kepada Allah, ke kitanya sendiri dulu gitu. Dan insya Allah orang juga akan, karena segala sesuatunya butuh proses sih Pak Bi. Saat seseorang dari mulai yang tidak menutup sampai menutup tuh semuanya butuh proses. Saya juga nggak mengenal pakaian ini dulu gitu. Mungkin dulu kalau teman saya awal-awal pakai jilbab, saya kayaknya jadi setannya. saya yang ngomporin buat suruh buka gitu. Dan itu semua ada proses gitu, berproses. Dan saya pikir kita kembalikan kepada mungkin Pak Abi lebih paham ya tentang brand, bagaimana mempromosikan. Pak Abi lebih paham gitu. Tapi kalau buat saya, pertama luruskan niat dulu bahwa apa yang kita promosikan dulu, apa yang kita pakai ya ini untuk diri kita dulu. Laku gak laku itu semua kan kita sudah ikhtiar ya. Tawakalnya kita serahkan hasilnya, Allah yang berkehendak gitu. Kalau rezeki mah kata pepatah, rezeki gak akan ketukar kan gitu. Semua udah ada rezekinya. Iya. Nah ini Dewi Ratnaningsih, Pak Bi, Umi mohon bimbingan saya juga. Seringkali ini hati berubah-ubah. Nah ini gimana Umi? Iya kan hati kita memang Allah yang maha memiliki ya Pak Bi ya. Allah yang maha membolak-balik. Sebenarnya kan ini mengenai hijrah deh Pak Bi gitu. Kalau buat saya kan banyak orang yang bertanya gitu. Hijrah itu apa sih gitu, kok bisa sampai seistiqomah ini kalau diri saya gitu ya. Saya mengalami proses dari mulai nggak seperti ini gitu, dan saat saya hijrah saya tidak mau merasa diri saya
sudah hijrah dengan baik tidak gitu. Karena semuanya proses, dan saya tidak mau dengan hijrah saya merasa diri saya paling baik, paling benar, enggak. Karena hijrah itu menjadikan diri kita jauh lebih baik dari kita yang dulu, bukan menjadikan kita merasa paling baik dari orang lain. Ya itu yang harus difahami Ya, tentang hijrah dulu. Banyak orang mengklaim dirinya sudah hijrah, tapi hatinya nggak bisa lembut gitu. Dia hijrah tapi menilai ibadah orang lain. Dia hijrah tapi menilai pakaian orang lain. Dia hijrah menilai physically orang lain. Oh ini pakai tato, haram lu masuk neraka. Aduh siapa kita gitu. Emang kita panitia masuk surga. Jadi bahasanya tuh banyak sekali ya orang yang pengen jadi panitia masuk surga gitu. Jadi harus kita pahami dulu bahwa hijrahnya itu untuk diri kita dulu, dan bagaimana ibadah itu sampai kepada sang pemilik hati ya. Ya semuanya bukan, hijrahnya bukan hanya sebatas ganti pakaian, tapi yang diperbaiki ya hati gitu, berproses gitu untuk memperbaiki hati, walaupun manusiawi banget gitu. Hati itu kan kadang dibolak-balikin gitu. Itu sih Pak Bi, karena kalau ya, hijrahnya hanya sebatas ganti pakaian saja mungkin ya, betul. gampang banget Pak Bi, tapi kan Allah ini nggak melihat apa yang kita pakai. Allah nggak melihat status kita, jabatan kita, harta kita, tapi Allah melihat hati dan amal kita. Makanya hati itu lebih mahal dibanding jabatan, dibanding pakaian, karena nggak dilihat sama Allah gitu. Allah hanya melihatnya hatinya gitu. Allah hanya memandangnya Ya, hatinya, kan gitu. Ya jangan sampai Allah memalingkan pandangannya karena hati kita yang masih apa namanya? Ya kalau Allah Maha membolak-balikan hati kan ada doanya. Sering-sering doalah minta Allah menetapkan hati kita gitu. ya, betul. Eh, ini ada nanya lagi nih. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Hidayah memang milik Allah, tapi kita harus menjemputnya. Monggo dikomentarin, Bu. Ya betul. Allah itu tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau dirubah, seperti halnya saat pengalaman saya gitu. Ya kalau kamu masih mau stuck seperti ini ya itu monggo, itu pilihan, tapi Allah sudah ngasih petunjuk gitu kan. Dan saat Allah memberikan petunjuk ya masa kita nggak mau mengikuti gitu. Jadi semua Ya, kembali kepada kita. Istiqomah itu semua kembali kepada kita. Allah akan merubah suatu kaum kalau kitanya juga kepengen ngerubah diri kita kan gitu Pak Bi. ya, betul. Omi, Ini kenapa kita namanya asik. agama sih? Dan ini Ya, nggak bisa dihindarin, nggak bisa dihindarin. Mau nggak mau, kita terpaksa menyentuh kepada hal yang sangat dalam ya. Nah, eh, kita kasihkan ngobrol, pertanyaan belum semua bisa dijawab. Eh, Nanti kita ulang lagi kapan-kapan, mungkin menjelang 10 hari terakhir ya, itu kan malam Lailatul Qadar dan segala macam, kita mungkin perlu bahas juga dikit-dikit. Nanti Umi kalau bersedia saya undang lagi. Waktunya tinggal 2 menit ya, waktunya tinggal 2 menit. Umi kebagian 1 menit untuk merangkum, mungkin 2 menit untuk merangkum, 1 menit buat saya untuk pamitan. Monggo silakan Umi. banyakan saya Pak Bi. Ya mungkin kita ambil hikmah aja mungkin dalam keadaan seperti ini untuk sebuah usaha, apapun bisa kita kerjakan gitu karena hasil akhir Allah yang menentukan, tapi kita dalam keadaan seperti ini. Tapi Allah meminta kita untuk terus berikhtiar. COVID-19 ini tidak mengurangi diri kita untuk terus berkreasi di dalam rumah, memperbaiki amal, karena janji Allah barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki urusan kehidupannya gitu, keperluannya gitu kan. Jadi ya coba kita isolasi, saat isolasi diri di rumah, jangan sampai waktu isolasi diri di rumah pun juga nggak menjadi manfaat gitu. Jadi ini baik sangka saja kepada Allah, tetap berusaha, tetap bekerja, tetap melakukan apa yang kita bisa gitu. Karena sekarang mudah banget kok mau jualan melalui online pun, dari mulut ke mulut pun bisa gitu. Itu sih Pak Bi. Tetap semangat. Baik, baik. Terima kasih untuk motivasi dan inspirasi yang diberikan oleh Umi Pipi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diwakafkan hari ini dan juga ilmu yang sudah diberikan. Semoga menjadi amal jariah untuk Umi dan juga untuk kita Amin. semua. Dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga waktunya. Kita masih ada waktu nanti
kalau Anda setuju, saya akan undang lagi Umi untuk memberikan ceramah. Tapi Ceramah ditunggu hubungan Pak, antara ditunggu ceramah produk-produk UKM. ya siap, siap. Ceramah antara apa namanya produk dan apa namanya mengenal pada Allah. Jadi ini suatu keseimbangan yang harus kita apa namanya jaga bersama. Baik, terima kasih sekali lagi Umi Pipi. Eh, Sama Pak Bi. apa namanya? Terima kasih juga untuk teman-teman. Dari saya cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.